أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه إسلام حمزة وعمر. في السنة الخامسة أسلم رجلان من كبار قريش مشهوران بالقوة والشجاعة وهما حمزة أم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين. وكان عمر قبل إسلامه من أعظم المعارضين للإسلام والمنتقمين ممن أسلم فعز الله الإسلام بإسلامهما. وكان المسلمون في ذلك الوقت 40 رجلا و11 امرأة. Keislaman Hamzah dan Umar ibn Khattab. Masih di tahun yang kelima daripada diutusnya Nabi sebagai Nabi dan Rasul, masuk ke dalam agama Islam 2 orang pria, 2 orang laki-laki di antara pembesar-pembesar Quraisy, yang mana kedua orang ini dikenal dengan kekuatan mereka dan keberanian mereka. Kedua orang tersebut adalah Hamzah, yang juga beliau paman daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah Umar ibn Khattab, yang mana beliau kelak menjadi yang kedua daripada khalifah sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Diceritakan tentang keislaman paman Nabi Hamzah ibnu Abdul Muttalib, yang mana beliau ini pada suatu hari pulang daripada berburu kembali ke kota Mekah sambil membawa senjata berburu beliau, yaitu busur. Nah, kebiasaan beliau ini sebelum pulang ke rumah, jadi terlebih dahulu beliau tawaf ke Masjidil Haram. Jadi sebelum pulang ke rumah, beliau terlebih dahulu masuk Masjidil Haram dan melakukan tawaf. Kemudian dalam perjalanan pulangnya beliau, diceritakan sebelumnya bahwasanya Abu Jahal mendatangi Nabi kita SAW, yang mana beliau ketika itu berada di sebuah rumah di dekat Sofa, Bukit Sofa. Nah, Abu Jahal ini datang, kemudian dia melakukan makian-makian, menyebutkan kata-kata yang menghinakan Nabi SAW, merendahkan Nabi SAW, begitu juga agama yang dibawa oleh Nabi kita SAW itu dijelek-jelekkan oleh si Abu Jahal ini, sehingga banyak orang yang mendengarkan peristiwa tersebut. Di antaranya ada seorang perempuan yang sudah merdeka daripada perbudakan. Nah, jadi perempuan ini berada di satu rumah sampai mendengar peristiwa tersebut. Jadi ketika Abu Jahal memaki-maki Nabi, menyebut-nyebut agama Nabi, kejelekan agama Nabi, nah sampai si perempuan ini mendengar peristiwa tersebut, Nabi kita diam, tidak membalas ucapan daripada Abu Jahal tersebut. Kemudian kembali Abu Jahal ke Masjidil Haram. Kemudian ketika Sayyidina Hamzah dalam perjalanan beliau menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, nah bertemulah dengan si perempuan ini. Perempuan tadi yang mendengarkan hujatan makian Abu Jahal terhadap Nabi SAW. Kemudian dia ceritakan kepada Sayyidina Hamzah, "Wahai Hamzah, tahu nggak, ini keponakanmu ini baru aja dicaci maki oleh Abu Jahal. Masa kau istilahnya nggak membela keponakanmu?" Akhirnya panas ini mendengar hal tersebut. Kemudian Sayyidina Hamzah ini akhirnya
mendatangi kepada Abu Jahal yang sedang nongkrong, sedang majelis di dekat Masjidil Haram dengan para kawan-kawannya. Kemudian datang Sayyidina Hamzah, kemudian langsung mendekati Abu Jahal, yang mana Abu Jahal dalam posisi berduduk. Sayyidina Hamzah berada di atasnya, berdiri, langsung menghantam daripada kepala Abu Jahal. Kenapa ente sampai menjelek-jelekan keponakanku? Sambil mengatakan kata-kata tersebut. Sedangkan aku, kata Sayyidina Hamzah, dalam agama yang dibawa oleh keponakanku, yaitu agama Islam. Jadi ketika itu langsung menyatakan keislaman Sayyidina Hamzah di hadapan Abu Jahal dan para kawan-kawannya. Sampai berdarah ini kepalanya Abu Jahal, dihantam dengan busurnya Sayyidina Hamzah. Kemudian bangkit teman-temannya Abu Jahal ini untuk menolong Abu Jahal daripada Bani Makhzum. Tapi Abu Jahal akhirnya udah biar aja. Ini kalau sudah seperti ini udah, ini agama Islam, kaum muslimin bakal sulit untuk kita halangi. Nah, akhirnya dengan peristiwa itu maka Sayyidina Hamzah sudah menyatakan keislaman beliau di kalangan kaum Quraisy ketika itu. Nah, adapun peristiwa keislaman Sayyidina Umar Ibn Khattab, nah, jadi beliau ini pada suatu hari karena mendengar daripada dakwah Nabi kita SAW, yang mana diantaranya sudah disebutkan bahwa kaum Quraisy itu merasa terganggu dengan dakwahnya Nabi. Mereka menganggap ini bisa menyebabkan perpecahan di antara kaum Quraisy. Akhirnya Umar bin Khattab ini sambil bawa pedang ini mau menuju kepada kediaman Nabi SAW di rumah dekat Bukit Sofa. Nah, di tengah perjalanan bertemu dengan Nuaim bin Abdullah An-Naham. Jadi beliau bertemu. Wahai Umar, ngapain ente mau kemana nih? Aku mau mendatangi Muhammad, karena dia sudah merendahkan orang-orang yang pintar di antara kami, menganggap akal mereka bodoh dan terus mencela daripada Tuhan-Tuhan kami, dan sampai memecah belah daripada kaum Quraisy, kata Sayyidina Umar Ibn Khattab ketika itu. Udah ente, kata Nuaim bin Abdullah, ente sudah tertipu dengan nafsumu sendiri. Nah, sedangkan engkau nggak sadar itu bahwa pendukungnya Nabi Muhammad ketika itu sudah di sekitaran rumah beliau itu ada 40 orang daripada orang-orang yang kuat, diantaranya Sayyidina Hamzah, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Ali dan lain sebagainya daripada pembesar-pembesar Quraisy yang ketika itu sudah masuk Islam. Yaudah ente, mending ente ngurusi itu di rumah ente. Saudari ente dan suaminya itu sudah masuk Islam. Wah, mendengar seperti itu panas Sayyidina Umar ketika itu. Akhirnya dia pulang. Nggak jadi mendatangi Rasulullah, tapi balik dulu ke rumah mau mendatangi daripada saudarinya Sayyidina Umar, yaitu Fatimah bintil Khattab, dan suaminya Sa'id bin Zaid. Akhirnya pulang. Nah, ketika itu Khabbab bin Aras, ya, Khabbab bin Aras ini biasanya beliau mendatangi daripada saudarinya Sayyidina Umar untuk menyampaikan ayat Al-Quran sambil membawa lembaran-lembaran daripada Al-Quran. Jadi menyampaikan kepada Fatimah dan suaminya ayat Al-Quran. Nah, ketika sedang membacakan ayat Al-Quran tersebut, tiba-tiba mereka mendengar kedatangan Sayyidina Umar. Langsung pada sembunyi nih. Sayyidina Khabbab itu langsung bersembunyi di satu tempat di dalam rumah itu, dan lembar tulisan Al-Quran tadi disembunyikan di bawah pahanya Fatimah bintil Khattab tadi. Datang Sayyidina Umar ini, ada apa ini? Kok tiba-tiba hening? Tadi ku dengar ada suara-suara nih. Kok tiba-tiba diam?
Ada apa? Oh, nggak ada apa-apa ini. Nggak ada apa-apa. Akhirnya kemudian akhirnya apa? Ditanyakan. Mendengar bahwasanya tadi aku mendengar ada suara bacaan. Kemudian langsung Sayyidina Umar ini tiba-tiba langsung mendatangi iparnya tadi, Said bin Zaid. Apa tadi langsung main hantam aja Sayyidina Umar ketika itu. Aku dengar ente berdua ini sudah masuk Islam. Langsung Sayyidina Umar langsung mendatangi iparnya tadi, Said bin Zaid, sampai dipukul beliau sampai berdarah. Kemudian Fatimah ini langsung menghalangi daripada Sayyidina Umar daripada memukuli suaminya. Udah, ente kalau seperti ini kami benar beriman kepada Muhammad Rasulullah, kata Fatimah. Udah, ente terserah mau buat apa aja nih. Fasna ma badalak. Udah, terserah ente dah Umar. Pokoknya kami sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Terserah ente mau apa. Itu akhirnya sampai dipukul juga Fatimah ini sampai berdarah sama Sayyidina Umar. Mendengar hal seperti itu, melihat seperti itu, justru Sayyidina Umar ini merasa tersentuh. Kasihan dengan saudarinya sendiri berdarah-berdarah. Akhirnya tenang Sayyidina Umar ini. Kemudian, udah, apa itu? Lembaran apa itu, kata Sayyidina Umar. Oh, ini sini serahkan, kata Sayyidina Umar. Serahkan kepadaku. Oh, nggak boleh, ini yang menyentuh ini orang-orang yang suci, ente najis, kata Fatimah ini kepada Sayyidina Umar. Ya udah, ini Sayyidina Umar mandi dulu. Mandi beliau, kemudian kembali. Udah, aku mau nyerahkan ini, kata Fatimah, tapi ente harus janji, ente harus bersumpah bahwa ente akan mengembalikannya. Ya udah, kata Sayyidina Umar. Akhirnya dibaca oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini orang yang bisa membaca, orang yang ngerti baca tulis. Dibaca beliau, direnungkan beliau. Nah, di lembaran itu kebetulan surah Toha. Wah, ini bagus ini, kata Sayyidina Umar nih. Isinya bagus nih, luar biasa nih, bagus. Akhirnya di situ sudah mulai timbul keimanan di jiwa Sayyidina Umar. Ya udah, antarin aku ke Muhammad. Kebetulan di situ akhirnya keluar Khobab tadi kan sembunyi Khobab bin Al-Aras tadi. Akhirnya tadi sebelumnya Fatimah itu ketika menyerahkan lembaran Al-Quran tadi sudah mengharap kepada Allah supaya Sayyidina Umar ini terbuka hatinya untuk bisa masuk Islam, dan ternyata masuk Islam atau hatinya sudah terbuka. Kemudian Khobab bin Harith menyadari juga hal seperti itu. Ini Sayyidina Umar sudah mau masuk Islam nih, dan minta tunjukkan kepada rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Khobab bin Harith ini berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, aku mengharap engkau ini sebagaimana apa yang didoakan Nabi ketika tadi malam. Aku dengar Nabi SAW berdoa, Allahumma ayyid bil Islam antara bi Abil Hakam bin Hisham atau bi Umar ibn Khattab. Ya Allah, perkuatlah agama Islam ini dengan Abil Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Dan aku mengharap engkau, wahai Umar, yang kena doa daripada Rasulullah SAW. Akhirnya dibawa Sayyidina Umar ini, ditunjukkan rumahnya Nabi SAW di dekat daripada Bukit Sofa, sambil bawa pedang nih, sambil bawa pedang, langsung ngetuk pintu. Kemudian di antara sahabat ketika itu ada yang buka pintu. Umar nih bawa pedang nih, lapor dulu. Siapa? Itu Umar tuh bawa pedang. Izinkan nggak dimasuk? Kata Sayyidina Hamzah, udah biarkan dia masuk.
Kalau dia mau masuk kebaikan, udah kita terima baik-baik. Tapi kalau dia mau kejahatan, dengan masuknya dia ke sini, udah kita bunuh aja. Sayyidina Hamzah. Akhirnya kata Rasulullah SAW, udah biarkan dia masuk. Masuk langsung menyungkur Sayyidina Umar ini. Apa namanya? Lempoh kalau bahasa ini. Langsung lututnya itu langsung ke lantai. Dan Nabi SAW langsung mendekati Sayyidina Umar sampai hampir bertemu kedua lutut Rasul dengan Sayyidina Umar. Apa ini Umar? Kata Rasulullah SAW. Akhirnya menyatakan bahwa Sayyidina Umar ini menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Langsung Rasulullah SAW bertakbir. Begitu juga para sahabat dengan keislaman Sayyidina Umar ibn Khattab. Nah, maka dengan berimannya Sayyidina Umar ibn Khattab ini, maka di antara sahabat menyebutkan, kami sebelum Sayyidina Umar ini masuk Islam, kami nggak berani nih sholat di dekat Ka'bah tuh nggak berani. Tapi ketika Umar masuk Islam, kami udah mulai berani ke Masjidil Haram, ke Ka'bah untuk melakukan sholat. Nah, itulah daripada peristiwa dua orang yang berpengaruh, dua orang yang mempunyai kekuatan dan keberanian yang masuk Islam, dan dengan kedua orang inilah maka semakin kuat kaum muslimin dan Islam ketika itu, sehingga menjadikan bangsa Quraisy, kufar Mekah ketika itu mulai sedikit demi sedikit menahan daripada gangguan mereka terhadap kaum muslimin. Sehingga sudah kita sebutkan sebelumnya, ketika mendengar itu, di antara sahabat yang yang sudah melakukan hijrah ke Habasyah, dengar, wah Sayyidina Umar ini sudah masuk Islam. Wah kayaknya ini sudah, Mekah ini sudah mulai terbuka. Nah, di antaranya Utsman bin Maz'un, beliau sempat balik ke Mekah. Tapi kenyataannya masih dalam, ketika itu muslimin masih mendapat gangguan, halangan daripada kufar Mekah ketika itu. Dan keadaan Sayyidina Umar sebelum beliau masuk Islam, jadi beliau di antara orang yang justru yang paling keras, yang paling menentang daripada agama Islam. Dan beliau juga di antara orang yang menyerang daripada orang-orang yang masuk Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan berislamnya Sayyidina Umar menjadikan Islam itu menjadi kuat dan semakin mulia. Dan ketika itu kaum muslimin ataupun yang sudah masuk Islam itu sekitar 40 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Maka kesimpulannya pada malam hari ini, pada tahun yang kelima daripada kenabian Rasulullah SAW, Allah memuliakan, Allah meninggikan agama Islam, memperkuat agama Islam dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar ibn Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya pada malam hari ini dan bisa meneladani daripada sahabat-sahabat yang mana kekuatan mereka, keimanan mereka terhadap Islam dan dukungan mereka terhadap Rasulullah SAW. Begitu juga dengan para keluarga Nabi SAW. Mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka, baik keimanan mereka, ibadah mereka, dan akhlak-akhlak mereka, sehingga kita bisa menambahkan kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Begitu juga pada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, dan kita bisa mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam.